mana nasi? Ulo. Udah pernah gitu dia. Kayak ini udah bego pengen ketemu. Nah, jadi gua pengen ngomong lu kita apa? Dia langsung begini terus udah berat-berat itu nasi mana nasi? Cerita Agus. Iya, cerita Agus. Assalamualaikum sahabat jejak bisnis semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Bang Abdul Muiz. Beliau adalah salah seorang penerus dari Beksi Kongjemen Bang ya. Jadi gini Bang, banyak tokoh-tokoh Beksi, tapi selama ini karena saya berada di Petukangan ya, itu kan yang saya kenal 4 tokoh. Itu Kong Hasbuloh, Kong Nur, Kong Simin, Kong Mandor Minggu kan gitu kan. Nah mungkin Abang bisa cerita sedikit tentang Kongjemen Bang. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi kasanah wawasan buat teman-teman yang lain Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara dengan silat ya, Iya. Beksi khususnya ya Bang ya khusus. Itu banyak yang enggak diceritakan masalah hukum atau sunnahnya atau gimana ya. Jadi setahu saya belajar silat itu hukumnya sunnah. Kita bisa lihat di Quran Al-Anfal ayat 30 di situ. Al-Anfal ayat 30. Wah. Itu makna dari ayat itu apa tuh Bang? Jadi persiapkanlah kekuatanmu yang kamu bisa, entah silat, entah kita yang lain, buat membela agama dan membela ulama juga. Oh gitu Bang ya. Jadi sebenarnya punya tanggung jawab moral ya untuk generasi muslim menjadi generasi yang kuat ya Bang ya. Itu dalam rangka menjaga diri sendiri, menjaga bangsa, menjaga terutama agama dan ulamanya gitu Bang ya. Oke Bang, bisa dilanjutin Bang. Nah kalau Beksi Kongjemen ini setahu saya ya, dari pertama saya belajar itu di sini saya nggak melebih-lebihkan, nggak mengurangi juga, sebatas yang saya tahu aja. Iya. Kongjemen itu belajar aktifnya dari di kampung saya itu tahun 1970. Bulak Wareng. Tahun 70-an. 1970. Ya. Oh. Itu bukan generasi yang pertama dia pegang ya, maksud ada lagi yang lebih tua lagi. Dari Kongjemen maksudnya. Nah kalau di makamnya sendiri itu di situ nggak ada tanggal lahirnya atau tanggal, saya juga tahunya di makamnya 1801 Lahirnya tuh. mungkin. Oh. Iya. Nah di situ udah beberapa generasi habis. Nah saya nih aktif di situ, saya dipegang ada 5 yang ngajar saya. 5 yang ngajar. Ada Baba Jayadi, ada Muhammad Soleh, ada Samsuri, ada Kong Mandor Madi di situ. Nah lambat laun yang ngajar ini meninggal. Siap. Habis. Nah sedangkan dari cucunya Kongjemen sendiri memang nggak ngambil dari silat Beksi ini. Nah dari situ dari saya latihan 30 orang habis, tinggal saya bertiga. Teman saya yang satu sakit, yang satu kesibukan, tinggal saya nih. Makanya saya minta izin sama cucunya Kongjemen selaku cucunya, masih keluarga dia. Kata dia terusin aja, daripada nanti ini habis, namanya habis, terusin. Nah, sampai saat ini saya berjalan aktif. Itu Bang, apa sih yang melatar belakangi Abang itu sehingga punya keinginan kuat untuk melanjutkan ya dari gerakan Beksi Kongjemen ini agar nggak putus di tengah jalan gitu Bang? Itu apa Bang motivasinya itu Bang? Pertama sih saya selalu ngasih tahu anak-anak setiap, bukan saya aja ya, ini khusus buat murid-murid saya juga yang lain-lain. Setiap ada yang mau belajar silat kan kita mesti tanya tujuannya apa. Ya maksud dan tujuannya apa? Kalau tujuannya buat berantem, kita bawa pistol kan bisa, bawa golok bisa. Tujuannya bukan itu. Kenapa? Karena kalau menjaga tradisi itu kan wajib hukumnya. Ya. Wajib menjaga tradisi. Satu itu. Kedua, jangan sampai itu kita belajar silat tujuannya buat cari keringat. Itu sama sekali nggak ada pahalanya. Tapi
kalau kita tujuannya menjaga tradisi itu wajib. Ya, terus kedua, anak-anak di sini selalu saya pesankan bahwa latihan silat itu tujuannya kita nanti kalau kita ada ulama yang gimana ada yang mencaci maki agama kita wajib membela. Seperti itu. Begini bang, sekarang ini kan Anda juga sering lihat lah, dapat informasi gitu kan. Abang kan juga dengan Beksi Kongjemennya nih, ini kan rajin silaturahmi nih bang, ya, ke acara-acara para pendekar gitu kan. Dulu kan hampir nggak ada tuh ya acara-acara, agak kurang gitu kan. Nah sekarang abang melihat dinamika perkembangan silat yang sepertinya hampir di setiap pojokan ada nih bang. Itu gimana bang melihat realitas itu bang? Ya saya anggap sih bagus sekarang ya. Kenapa? Karena nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita silat susah banget, cari guru susah kan. Kadang-kadang belajarnya juga jam 3 pagi gitu. Iya. Gitu. Saya anggap ya itu udah alhamdulillah. Kenapa sekarang ya. kita kalau mau belajar nggak susah. Nggak susah. Setiap pojokan ada yang belajar silat. Bagus karena memang itu mengembangkan ya budaya Betawi. Terus kalau kita lihat kenyataan yang ada sekarang kan, itu generasi muda kita itu masih agak a priori ya dengan tradisinya sendiri, sehingga dia lebih senang dalam tanda kutip bicara bela diri gitu kan, lebih senang bela diri dari luar gitu kan. Nah ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama gitu kan. Menurut abang punya nggak pandangan strategis kira-kira bagaimana nih bang agar supaya budaya silat kita itu bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri? Karena sekarang pencak silat itu udah diakui UNESCO bang, jadi warisan budaya tak benda dunia. Nah kalau misalnya luar negeri dengan badan UNESCO-nya gitu kan sudah mengakui bahwa silat tradisi Indonesia ini luar biasa gitu kan, sehingga diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah ini kan seharusnya menjadi daya tarik dan daya jual sendiri gitu loh bang. Nah, kira-kira langkah strategisnya apa? Apa perlu katakanlah pihak terkait seperti suku dinas pendidikan misalnya kan mewajibkan setiap sekolah ya belajarlah silat, jangan yang lain gitu, atau gimana gitu kan? Ya saya sih setuju sebenarnya kalau seumpamanya di setiap sekolah-sekolah itu ada yang memasukkan eskul buat silat Betawi. Cuman di sini itu kan kebanyakan kalau kita masukin di sekolah-sekolah berhari berbulan-bulan itu nanti ada yang pertanyaan, kalau buat eskul ini prestasinya apa Beksi ini? Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi Beksi itu memang harus punya jurus baku IPSI biar naik ke nasional bisa. Nah, itu kadang-kadang memang jadi kendala buat bela diri tradisional, bukan hanya Beksi aja bang ya. Karena katakanlah kalau di luar silat tradisi, bela diri luar itu kenaikan saja mereka dapat sertifikat, ya kan? Jadi begitu mereka mau ngelamar kerjaan juga, ini saya udah pendidikan bela diri saya sekian, ada buktinya gitu kan. Kalau di Beksi jalanin jurus aja. Gitu. Jadi ini juga sebenarnya introspeksi juga ya bang buat para pesilat, khususnya pesilat Betawi generasi sekarang nih, untuk lebih mengaktualisasikan silat-silat ke masyarakat dengan metode-metode yang baku juga kan gitu kan ya. Sekarang harapan abang ke depan tentang tentang seni bela diri Betawi khususnya Beksi gimana bang? Harapan saya ya mudah-mudahan kedepannya makin banyak minat ya. Amin yang pada belajar. Terus yang udah pada bisa pun kalau bisa apapun keahlian kita, entah itu yang di agama, entah itu silat, bungkus semua dengan ilmu agama, ilmu iman. Jadi buahnya dari ilmu iman itu akhlak nantinya, akhlakul karimah ya. Sifat tawadinya ada. Gitu. Nah kalau bicara nasab perguruan bang ya, jadi kalau abang kan tadi belajar dengan 5 guru yang udah bang sebutin, beliau belajar dari Kongjemen gitu. Kalau Kongjemen itu dari siapa bang? Dulu setahu saya ya Kongjemen itu langsung ke Kiripa Cengkareng ya. Nah Nah sampai di Kiripa
dari keluarganya pun saya tanyain, katanya enggak nyebut liceng ok. Oh. Jadi langsung ke Pijidan. Oh, Tahu Pijidan. saya iya begitu. Jadi melewati Marhali, melewati Licing Ok ya. Karena kalau di petukangan ini yang kita tahu itu kan Licing Ok, Marhali, ya kan? Baru Haji Gojali dan yang lainnya kan gitu kan. Oke Bang, makasih informasinya ya. Iya. Mungkin nanti akan kita sambung lagi. Oke, sekian dulu pemirsa Jejak Beksi. Insya Allah nanti disambung lagi. Dan apabila nanti ada keterangan-keterangan yang mungkin perlu penjelasan atau bantahan dan lain sebagainya, bisa ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan. Bukan begitu Bang? Iya. Karena segala sesuatunya harus kita buka secara gamblang sehingga kita bisa mewariskan informasi kepada generasi muda di bawah kita. Jangan seperti kita sekarang ini. Kadang-kadang kita bicara beksi aja banyak versi kan begitu.